Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Ratna Dewi. Di sini saya akan membahas materi mengenai konservasi laut dan fauna di Indonesia yang terancam dan dilindungi berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional. Yang pertama yaitu konservasi laut adalah perlindungan dan pelestarian ekosistem di lautan dan lautan melalui pengelolaan terencana untuk mencegah eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya laut tersebut. Konservasi laut didasarkan pada studi tentang tanaman dan sumber daya hewan laut serta fungsi ekosistem dan didorong oleh respons terhadap dampak negatif yang terlihat pada lingkungan seperti hilangnya spesies, degradasi habitat, dan perubahan fungsi ekosistem, dan berfokus pada pembatasan aktivitas manusia. Konservasi laut ini merupakan disiplin ilmu yang relatif baru yang dikembangkan sebagai respons terhadap permasalahan biologis seperti kepunahan dan perubahan habitat laut. Ahli konservasi laut mengandalkan kombinasi prinsip-prinsip ilmiah yang berasal dari biologi kelautan, ekologi, oseanografi, dan ilmu perikanan serta faktor manusia seperti permintaan akan sumber daya kelautan, hukum maritim, ekonomi, dan kebijakan untuk menentukan cara melindungi dan melestarikan spesies dan ekosistem laut dengan sebaik-baiknya. Konservasi laut dapat digambarkan sebagai subsidi biologi konservasi. Selanjutnya ada 5 manfaat kawasan konservasi laut atau biasa disebut kawasan konservasi perairan atau KKP. Kawasan ini dapat memberikan manfaat ekologis yang luar biasa bagi ekosistem di mana mereka berada dan sekitarnya. Penelitian telah menunjukkan bahwa KKL dapat meningkatkan ukuran organisme laut serta meningkatkan kelimpahan dan keanekaragaman kehidupan laut. Pada gilirannya, hal ini akan meningkatkan produktivitas dan ketahanan keseluruhan ekosistem. Manfaat yang pertama yaitu jaga keanekaragaman hayati dan dilindungi spesies dan habitat yang terancam. Kawasan konservasi perairan dan jaringan KKP dapat memberikan manfaat ekologis yang luar biasa bagi ekosistem yang dilindungi dan di luarnya. Penelitian telah menunjukkan bahwa KKL dapat meningkatkan ukuran organisme laut serta meningkatkan kelimpahan dan keanekaragaman kehidupan. Pada giliran hal ini akan meningkatkan produktivitas dan ketahanan keseluruhan ekosistem. KKP yang dirancang dengan baik berkontribusi terhadap perlindungan struktur, fungsi, integritas, kekayaan, dan ketahanan ekosistem dengan memberikan perlindungan bagi spesies yang dipanen dan melindungi habitat yang penting untuk tahap siklus hidup seperti pemijahan, pemeliharaan remaja, dan pemberian makanan. Selain itu, kawasan ini seringkali melengkapi kawasan lingkungan darat yang berdekatan dengan spesies yang memanfaatkan ekosistem air tawar dan laut, misalnya salmon, dan berkontribusi pada restorasi dan pemulihan spesies, habitat, dan ekosistem yang berisiko seperti terumbu karang. Manfaat yang kedua yaitu kawasan konservasi laut dapat membantu mitigasi perubahan iklim. Kawasan tersebut memainkan peran penting dalam membantu kita melakukan mitigasi dan beradaptasi terhadap krisis iklim dan keanekaragaman hayati saat ini. KKL bertindak sebagai kebijakan asuransi ekologi terhadap keruntuhan ekosistem dan membantu mengatasi perubahan iklim dengan melestarikan keanekaragaman hayati dan melindungi fitur-fitur yang menyerap karbon dan melindungi pantai dari naiknya air pasang dan gelombang badai seperti rawa asin, padang lamun, dan hutan rumput laut. Penelitian telah menemukan bahwa lamun seperti eelgrass menyumbangi sekitar 10% dari kapasitas lautan untuk menyimpan karbon meskipun hanya mencakup sekitar 0,2% dari dasar laut global. Manfaat ketiga ada yaitu KKL membantu mendukung masyarakat pesisir yang sehat. Telah ada penelitian ilmiah selama puluhan tahun yang mendukung kawasan perlindungan laut sebagai alat yang sangat efektif untuk konservasi keanekaragaman hayati laut, ekosistem, dan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. KKL memelihara dan meningkatkan jasa ekosistem yang sangat berharga
yang diterima dan diandalkan oleh masyarakat dari lingkungan laut. Jasa ekosistem laut tersebut mencakupi ada jasa penyediaan, misalnya barang yang dapat dipanen, kerang, dan rumput laut untuk makan mineral, produk kesehatan, dan budaya, misalnya manfaat non-materi, rekreasi, pendidikan, penelitian, spiritual, warisan budaya, dan identitas. Ada juga pengaturan yang misalnya pengaturan iklim, pengolahan limbah, pelindungan erosi, produksi oksigen, dan yang terakhir ada jasa pendukung, misalnya seperti perlindungan keanekaragaman hayati dan kumpulan gen, proses ekosistem, dan pemeliharaan siklus hidup. Semua layanan ini memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat. Penerapan KKL ini juga pasti mempunyai dampak terhadap masyarakat pesisir di sekitar terhadap mereka didirikan. Oleh karena itu, terdapat banyak penelitian yang menyelidiki dampak ekonomi dan nilai KKL terhadap masyarakat pesisir. Meskipun KKL tersebut dapat mempunyai dampak positif dan negatif, hasil penelitiannya sangat jelas, yaitu KKL yang dirancang dan dikelola dengan baik secara keseluruhan akan memberikan hasil yang lebih positif dan memberikan keuntungan investigasi yang besar. Manfaat yang keempat ada meningkatkan tangkapan ikan komersial dan rekreasi di daerah sekitarnya. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB memperkirakan bahwa 85% stok ikan laut telah dieksploitasi sepenuhnya untuk ditangkap secara berlebihan. Kesalahan pengelolaan stok ikan dan eksploitasi sumber daya yang berlebihan adalah penyebab utama penurunan ini, dan dampaknya kini diperburuk oleh perubahan iklim pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain menciptakan bencana ekologis, hal ini juga merupakan masalah utama ketahanan pangan dan keadilan sosial. Dan manfaat yang terakhir itu memberikan kesempatan untuk tata kelola bersama dan melindungi situs-situs yang penting secara budaya. Selama lebih dari satu dekade, 17 First Nation, pemerintahan BC, dan pemerintah Kanada telah bekerja sama untuk mengembangkan jaringan kawasan perlindungan laut. Pertama di Kanada. Ketika akan diterapkan, peluang bagi tata kelola bersama dan rekonsiliasi dengan menjunjung tinggi tradisi hukum masyarakat adat di wilayah yang telah mereka kelola dan dikelola secara berkelanjutan selama ribuan tahun. Dalam analisisnya pada tahun 2022, ada analisasi sumber daya adat Pantai Tengah menegaskan bahwa konservasi dan perlindungan ekosistem selalu menjadi tujuan utama segala sesuatu yang lain mengalir dari tanggung jawab itu. Nah, jadi mengapa konservasi laut itu penting? Karena populasi manusia yang hidup di bumi semakin hari semakin bertambah. Kebutuhan dari berbagai aspek kehidupan yang harus dipenuhi oleh manusia pun semakin tinggi, sehingga bumi banyak mengalami eksploitasi. Manusia banyak mengabaikan keseimbangan dan lalai terhadap kewajibannya dalam menjaga bumi dan seisinya agar dapat diwariskan pada cucu-cucu di masa depan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya dari berbagai lembaga pemerintah maupun swasta untuk mengedukasi dan mendorong kesadaran manusia akan pentingnya konservasi. Nah, selanjutnya, bagaimana cara melestarikan laut agar konservasi laut ini akan tetap terus terjaga? Yang pertama, dengan menghemat air. Karena guna lebih sedikit air sehingga nantinya tidak akan menyebabkan kelebihan air yang kotor. Limbah air kotor dapat mengancam ekosistem laut. Jika air kotor ini mengalir ke laut, banyak dari kita tidak menyadari hal ini, tetapi cara ini sangat penting untuk dilakukan. Yang kedua, mengurangi pemakaian limbah cair. Ketika menggunakan produk kimia, limbah cair usai penggunaannya akan terbuang ke laut. Limbah ini dapat mengancam apabila mengandung zat kimia berbahaya. Maka dari itu, kita perlu membantu kelestarian laut dengan mengurangi penggunaan zat kimia beracun dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mendaur ulang sampah. Laut sering menjadi tempat pembuangan sampah oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Ini terjadi karena sampah di bumi sudah semakin menumpuk sehingga banyak orang memilih membuangnya ke laut, padahal tindakan itu sangat merusak dan mengancam kehidupan bawah laut. Yang keempat, ada mengurangi penggunaan plastik.
Laut di bumi saat ini sudah cukup tercemar karena banyaknya sampah plastik. Oleh sebab itu, sebaiknya kita tidak menambah dengan mengurangi penggunaan plastik. Misalnya, jika kita ingin berbelanja, kita bisa mengganti penggunaan plastik dengan tas ramah lingkungan untuk menaruh barang-barang belanja. Yang kelima, mengurangi polusi udara. Polusi udara yang mengakibatkan pemanasan global membuat suhu bumi meningkat, termasuk suhu pada permukaan laut. Akibatnya, hewan-hewan dan tanaman-tanaman laut bisa mati karena perubahan suhu yang ekstrim. Kita dapat mencegah populasi udara dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor yang menghasilkan gas karbon. Sebagai gantinya, gunakan transportasi umum yang tersedia, berjalan kaki atau bersepeda. Selanjutnya, tidak sembarangan memancing hewan laut. Banyak hewan laut memang bisa dimanfaatkan untuk konsumsi manusia, namun perlu diingat bahwa tidak semua adalah hewan yang bisa kita ambil seenaknya. Ada hewan-hewan laut yang harus dilindungi dan dibiarkan hidup di habitatnya. Kita bisa membantu pelestarian laut dengan memberikan hewan laut tetap berada di ekosistemnya dan hanya mengkonsumsi hewan laut hasil tangkapan para nelayan. Dan terakhir, menjaga kelestarian habitat laut. Laut adalah habitat bagi banyak hewan air di bumi. Sebagai sesama makhluk hidup, kita seharusnya menghargai habitat laut sebagai tempat tinggal hewan-hewan di bawahnya. Kita dapat melestarikan habitat laut dengan menjaganya secara hati-hati dan tidak menggunakan bahan berbahaya ke laut seperti bahan peledak atau zat kimia berbahaya. Selanjutnya saya akan membahas tentang fauna di Indonesia yang terancam dan dilindungi. Indonesia adalah negara yang kaya akan flora dan fauna. Bahkan, banyak sekali hewan langka di Indonesia yang dilindungi sekaligus memiliki keunikannya sendiri. Maka dari itu, perlu kita mengetahui apa saja hewan yang dilindungi. Tujuannya agar hewan tersebut dapat bertahan dan berkembang baik dengan baik untuk menjaga populasinya. Yang pertama ada komodo. Komodo adalah hewan langka yang hanya bisa ditemukan di Pulau Komodo, Rinca, Padar, dan Flores. Beberapa orang mengamati ukurannya yang sangat besar dan menyimpulkan bahwa komodo merupakan kadal tertinggi dan terbesar di dunia. Yang kedua ada cendrawasih. Cendrawasih merupakan spesies endemik yang termasuk ke dalam keluarga Paradisaea atau burung dari surga. Burung agung dan penuh warna ini dapat ditemukan di pulau paling timur di Indonesia, yakni Papua. Yang ketiga, orangutan Sumatera. Orangutan Sumatera adalah spesies terlangka dari 3 spesies orangutan di Indonesia. Bahkan, mereka dikategorikan sebagai critically endangered oleh International Union for Conservation of the Nature. Yang keempat, ada Tarsius. Tarsius atau kera buku adalah primata yang menempati hutan-hutan di Sulawesi. Tarsius adalah satwa insektivora atau menangkap serangga dengan melompat. 5. Badak Jawa. Badak Jawa adalah hewan yang hanya ditemukan di Indonesia dan terancam punah, sebab populasinya setiap tahun semakin menyusut. Hal ini dikarenakan perburuan liar yang mengincar culanya yang memiliki harga yang sangat tinggi. Yang keenam ada elang Jawa. Elang Jawa memiliki bentuk yang gagah dan tersebar di sekitaran hutan-hutan di Pulau Jawa seperti di Gunung Slamet, Gunung Anjas-Moro, Gunung Kawi, Taman Nasional Baluran, Taman Nasional Alas Purwo, Taman Nasional Gunung Halimun, dan lainnya. Selanjutnya ketujuh ada musang cangkok yang merupakan hewan langka dengan berat mencapai 5 kg dan memiliki panjang sekitar 71 cm. Hewan ini terbilang cukup gesit untuk memanjat perpohonan. Yang ke-8 ada maleo. Maleo merupakan salah satu jenis endemik Mecapodus besar yang ada di Pulau Sulawesi. Maleo adalah satu-satunya anggota dari genus Motype Macrophalon. Spesies ini dapat ditemukan di hutan daratan rendah dan juga bukit-bukit di Sulawesi. Maleo adalah salah satu hewan yang juga dilindungi di Indonesia. Yang ke-9 ada dugong. Dugong adalah mamalia yang dapat ditemui di perairan sepanjang Samudra Hindia dan Pasifik. Dugong memiliki panjang tubuh sekitar 3 meter dengan berat 450 km. Meski memiliki tubuh besar, dugong adalah herbivora dan menjadi penyimbang ekosistem lamun. Yang terakhir yaitu ada merak. Merak merupakan burung dari keluarga
Pasinae dan kerap menjadi kerabat para petani. Merak dapat ditemukan di Pulau Jawa dan Sumatera. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.